Kisah Zulkarnain adalah salah satu kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-99. Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh, bijaksana, dan berkuasa di bumi. Ia menjelajahi dunia dari timur ke barat, dan melakukan berbagai perbuatan baik kepada manusia. Ia juga membangun tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Di video ini, akan menjelaskan ayat-ayat tentang kisah Zulkarnain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Surah Al-Kahfi ayat ke-83. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu sebagian kisahnya. Usai menjelaskan kisah perjalanan Nabi Musa dalam rangka mencari ilmu kepada seorang hamba yang soleh, pada ayat-ayat berikut Allah menceritakan kisah perjalanan jihad Zulkarnain. Cerita itu dikisahkan untuk menjawab pertanyaan kaum kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang jati diri Zulkarnain. Katakanlah kepada mereka, dengan izin Allah, akan kubacakan kepadamu kisahnya agar kamu dapat memperoleh pelajaran darinya. Surah Al-Kahfi ayat ke-84. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya, untuk mencapai segala sesuatu. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain, untuk menjelajahi alam ini sebagaimana yang Dia kehendaki, sehingga dia sampai kepada semua pelosok dunia dan menguasai kerajaan-kerajaan bumi, dan Tuhan telah memberikan kepadanya cara-cara untuk mencapai segala maksud dan tujuannya. Karena Tuhan telah memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang cukup, kekuasaan yang luas dan alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya itu. Surah Al-Kahfi ayat ke-85. Maka, dia menyusuri suatu jalan. Ayat ini menjelaskan bahwa Zulkarnain menempuh jalan ke arah barat. Setelah dia menempuh jalan itu, maka sampailah ia ke ujung bumi sebelah barat di mana kelihatan matahari terbenam seolah-olah masuk ke dalam lautan Atlantik. Di mana dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang tampak kehitam-hitaman seperti lumpur. Dia telah melalui negeri Tunis dan Maroko dan sampailah ke pantai Afrika sebelah barat, dan di sana menjumpai beberapa kaum kafir. Allah telah menyuruhnya untuk memilih di antara dua hal, yaitu menyiksa mereka dengan pertumpahan darah atau mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Yang demikian ini dijelaskan dalam firman Allah yang disampaikan kepada Zulkarnain secara ilham. Zulkarnain disuruh supaya membunuh mereka jika mereka tidak mau mengakui keesaan Allah dan tidak mau tunduk kepada ajakannya, atau mengajarkan kepada mereka petunjuk-petunjuk sehingga mereka mengenal hukum dan syariat agama dengan penuh keyakinan. Surah Al-Kahfi ayat ke-86. Hingga ketika telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas, lagi berlumpur hitam. Di sana dia menemukan suatu kaum yang tidak mengenal agama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka, dengan mengajak mereka beriman. Zulkarnain melanjutkan perjalanannya hingga ketika dia telah sampai di suatu tempat yang sangat jauh di wilayah barat, yaitu lokasi matahari terbenam. Dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di wilayah sana ditemukannya suatu kaum yang kafir dan durhaka. Kami berfirman kepadanya, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum mereka karena kedurhakaan mereka, atau kamu boleh berbuat kebaikan kepada mereka dengan mengajak mereka beriman dan berbuat kebajikan sehingga mereka menyadari kesesatan mereka dari jalan Allah. Surah Al-Kahfi ayat ke-87. Dia, Zulkarnain, berkata, adapun orang yang berbuat zalim akan kami hukum. Lalu, dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian, dia mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Dia, yakni Zulkarnain, berkata, siapa saja yang berbuat zalim dan tetap kafir, kami akan menghukumnya dengan hukuman duniawi, kemudian saat kematian menjemputnya, dia akan dikembalikan kepada Tuhannya,
Kemudian dikala itu Tuhan akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras sebagai balasan atas kedurhakaan dan keingkarannya. Surah Al-Kahfi ayat ke-88. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Adapun orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan mengerjakan kebajikan, maka dia akan mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan atas apa yang telah diperbuatnya, dan selanjutnya akan kami sampaikan kepadanya, yaitu orang-orang beriman, perintah kami yang mudah-mudah dan tidak memberatkannya. Surah Al-Kahfi ayat ke-89. Kemudian, dia mengikuti suatu jalan yang lain. Zulkarnain berhasil menaklukkan barat. Kemudian, untuk memperluas kekuasaannya, dia dengan cara yang sama menempuh suatu jalan yang mengarahkannya ke belahan dunia yang lain, ke arah timur. Ayat ini menjelaskan bahwa Zulkarnain menempuh jalan ke arah timur. Setelah ia sampai ke pantai Afrika sebelah barat, lalu ia kembali menuju ke arah timur sehingga sampailah ia ke tempat terbitnya matahari, di sekitar negeri Tiongkok di mana ia menjumpai segolongan umat manusia yang hidupnya tidak di bawah bangunan rumah dan tidak ada pula pohon-pohon menaunginya dari panasnya matahari. Mereka langsung mendapat sorotan cahaya matahari karena tidak terlindung oleh atap atau bukit-bukit yang berada di sekitarnya. Mereka pada siang hari berada dalam lubang-lubang di bawah tanah dan baru muncul di atas permukaan bumi setelah matahari terbenam, untuk mencari penghidupannya. Keadaan mereka jauh berbeda sekali dengan penghuni dunia yang lainnya, karena mereka hidupnya masih primitif dan tidak mempunyai bangunan untuk tempat tinggal. Surah Al-Kahfi ayat ke-90. Hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari, arah timur, dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Zulkarnain melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika dia sampai di kawasan timur, yaitu tempat terbit matahari. Di daerah itu didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari terik dan panasnya cahaya matahari itu. Surah Al-Kahfi ayat ke-91. Demikianlah kisahnya. Sungguh, kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain. Kisah Zulkarnain dengan Yajuj dan Majuj. Demikianlah kisah perjalanan Zulkarnain dan semua perilakunya, baik ketika dia menuju ke barat maupun timur. Dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya dan diperbuatnya. Selanjutnya perjalanan Zulkarnain itu seperti yang telah diterangkan di atas, sampai ke ujung barat dan timur dan telah sampai ke puncak kebesarannya dalam pemerintahannya yang jarang ada bandingannya. Sungguh kami mengetahui apa saja yang ada padanya dan apa-apa yang diperbuatnya bersama bala tentaranya, walaupun mereka tersebar luas di seluruh permukaan bumi. Surah Al-Kahfi ayat ke-92. Kemudian, dia mengikuti suatu jalan yang lain lagi. Setelah berhasil menguasai kawasan timur, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia menempuh suatu jalan menuju daerah yang lain lagi, yaitu jalan antara Masyrik, arah timur, dan Maghrib, arah barat, membelok ke arah utara, yakni ke arah dua gunung di Armenia dan Azerbaijan. Surah Al-Kahfi ayat ke-93. Hingga ketika sampai di antara dua gunung, dia mendapati di balik keduanya, kedua gunung itu, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Zulkarnain melanjutkan perjalanan hingga ketika dia sampai di suatu daerah di antara dua gunung-gunung tinggi dan terjal, hingga sulit dilalui, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan Zulkarnain karena perbedaan bahasa mereka. Ketika dia sampai ke suatu tempat di antara dua buah gunung yang terletak di belakang sungai Jihun di negeri Balkh dekat kota Tirmiz, dia menjumpai segolongan manusia yang hampir tidak mengerti pembicaraan kawan-kawannya sendiri apalagi bahasa lain, karena bahasa mereka sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang dikenal oleh umat manusia dan taraf kecerdasan mereka pun sangat rendah. Surah Al-Kahfi ayat ke-94. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj,
adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" Di hadapan Zulkarnain, mereka berkata melalui penerjemah, "Wahai Zulkarnain, sungguh saat ini kami terancam oleh suatu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Keduanya itu selalu melakukan penindasan dan berbuat kerusakan di bumi. Untuk menghindarkan kami dari kekejaman mereka, maka bolehkah kami membayarmu dengan sejumlah harta sebagai imbalan agar engkau membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kami dan mereka? Kami ingin lepas dari penindasan dan kekejaman mereka." Surah Al-Kahfi ayat ke-95. Dia, Zulkarnain, berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Maka, bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka." Mendengar tawaran umat yang terancam itu, dia, yaitu Zulkarnain yang bijaksana itu, kemudian berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku yang meliputi kekuasaan, keluasan wilayah, dan kekayaan harta benda lebih baik daripada imbalanmu yang kau tawarkan kepadaku, maka sebagai gantinya bantulah aku dengan seluruh kekuatan yang ada, agar aku dapat membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kamu dan mereka, sehingga kamu semua akan merasa aman karena terhindar dari serangan." Surah Al-Kahfi ayat ke-96. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Zulkarnain, berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Zulkarnain berkata, "Berilah aku potongan-potongan besi untuk aku jadikan bahan membuat dinding penghalang yang kuat." Hingga ketika potongan-potongan besi itu telah terpasang dengan kukuh dan ketinggiannya sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia meminta mereka menyalakan api dan berkata, "Tiuplah api itu dengan kuat supaya besi itu panas." Ketika besi itu sudah menjadi panas dan berwarna merah seperti api karena api pembakaran yang begitu besar, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang sudah dipanaskan hingga meleleh agar dapat kutuangkan ke atasnya, yaitu besi-besi panas itu sehingga menjadi bangunan dinding yang kukuh." Surah Al-Kahfi ayat ke-97. Maka, mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak mampu mendakinya dan tidak mampu, pula, melubanginya. Seiring selesainya pembangunan dinding yang kuat dan tinggi itu, maka mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj dan bangsa lain, tidak akan dapat mendakinya karena bentuk dinding itu yang tinggi dan tegak, dan mereka tidak akan dapat pula melubanginya karena dinding itu begitu tebal dan kuat. Dan tatkala Ya'juj dan Ma'juj mengadakan penyerbuan ke tempat tersebut, mereka tidak bisa mendakinya karena tingginya yang luar biasa dan mereka tidak bisa pula melubanginya karena keras dan tebal sekali. Surah Al-Kahfi ayat ke-98. Dia, Zulkarnain, berkata, "Tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Janji Tuhanku itu benar." Setelah pembangunan dinding itu selesai, dia bersyukur kepada Allah dan berkata, "Sesungguhnya dinding ini dan kemampuan untuk membuatnya adalah rahmat dari Tuhanku bagi hambanya yang soleh. Dinding ini akan menjadi penghalang dari orang atau bangsa lain yang akan menyerang. Bangunan ini akan terus berdiri tegak sampai waktu yang Allah janjikan. Maka apabila janji Tuhanku tentang keruntuhannya sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya sampai berkeping-keping, dan ketahuilah bahwa janji Tuhanku itu pasti benar dan akan terjadi, karena tidak ada satupun benda yang tidak hancur pada akhirnya." Surah Al-Kahfi ayat ke-99. Pada hari itu kami biarkan sebagian mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur dengan sebagian yang lain. Apabila sangkakala ditiup lagi, kami benar-benar akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Bila saat itu tiba, semua yang ada di bumi akan hancur, dan pada hari itu kami biarkan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain tanpa penghalang apapun karena dinding kukuh itu telah hancur. Ketika mereka sudah bercampur baur dan sangkakala ditiup untuk yang kedua kali, akan kami kumpulkan mereka semuanya di padang mahsyar, tempat pertemuan semua makhluk ketika itu.
Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh, bijaksana, dan berkuasa di bumi. Ia menjelajahi dunia dari timur ke barat, dan melakukan berbagai perbuatan baik kepada manusia. Ia juga membangun tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Zulkarnain adalah seorang mukmin yang bertauhid, penyayang, dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Ia mengajak manusia kepada tauhid dan syariah, dan menegakkan hukum Allah di setiap negeri yang ia kunjungi. Zulkarnain adalah seorang raja yang rendah hati dan suka menolong. Ia tidak sombong dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, tetapi mengakui semua dari Allah semata. Ia menjadi teladan bagi generasi sesudahnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Anda di saluran kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami berikutnya. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita.